Konsep fitur tipe sistem pendukung keputusan. Keputusan merupakan hasil dari sebuah pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai lalu bagaimana ini dan apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Namun, yang mengenai unsur-unsur pemecahan. Dikatakan juga bahwa keputusan itu sebenarnya merupakan hasil dari pemikiran yang berupa pilihan satu di antara beberapa alternatif yang sebenarnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Berikut ini beberapa pengertian keputusan menurut beberapa ahli. 1. Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, SH. Keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat. Misalnya, seperti apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut haruslah menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif. 2. Locke C. Davis. Keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan adalah jawaban yang pasti terdapat suatu pertanyaan. Keputusan haruslah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sedang dibicarakan dalam hubungannya dengan pemecahan. Selain itu, keputusan bisa juga dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana awal. 3. James A. F. Stoner. Keputusan adalah suatu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Dalam hal ini terdapat 3 pengertian, yaitu 1. Memiliki pilihan yang berdasarkan logika atau pertimbangan. 2. Memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih dan dipilih salah satu yang terbaik. 3. Memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan sebuah keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. 4. Mary Follett. Keputusan merupakan suatu atau sebagai hukum situasi. Apabila fakta-fakta dari situasi tersebut bisa didapatkan dan semua yang terlibat, baik itu pengawas maupun pelaksana, mau menaati hukuman atau ketentuannya, maka berbeda dengan menaati perintah. Wewenang tinggal dilaksanakan, namun itu adalah wewenang hukum sosial. Situasi. 5. Ahmad Sudrajat. Keputusan adalah suatu pemecahan masalah sebagai landasan suatu hukum situasi yang dilaksanakan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif lainnya. Tujuan dari keputusan adalah mencapai target atau aksi tertentu yang harus dilakukan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan adalah kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dapat dengan memenuhi syarat, variabel, dan model yang ditentukan untuk memecahkan masalah. Sistem pendukung keputusan. 1. Data informasi, basis data, dan analisis model-model keputusan. 2. Antarmuka sistem. 3. Desain mempermudah pengambilan keputusan. 4. Sistem ini mampu menyediakan beberapa opsi alternatif. 5. Sistem ini menyediakan akses ke informasi dari berbagai sumber data dan berbagai format. 6. Format informasi dapat berupa ringkasan, laporan untuk periode waktu tertentu, grafik, histogram, dan lain-lain. Sistem dukungan keputusan ini lebih berfokus pada resolusi masalah terstruktur daripada masalah yang tidak terstruktur. Fitur sistem pendukung keputusan yakni 1. Manajemen data. Ini termasuk data yang terkait kondisi yang berbeda dan termasuk database yang dijalankan oleh software yang dinamakan sistem manajemen basis data. 2. Manajemen model. Kombinasi beberapa model kualitatif seperti keuangan, statistik, ilmu bisnis atau lainnya yang menyediakan keterampilan analisis dan manajemen perangkat lunak yang diperlakukan untuk sistem. 3. Communication. Penggunaan bisa melupakan komunikasi terhadap sistem pendukung keputusan dan mengeluarkan perintah pada subsistem ini. Itu berarti menyediakan antarmuka. 4. Convoluted manajemen. Subsistem opsional ini mampu menyokong
subsistem lain dan dapat berfungsi berbagai komponen yang independen. Tipe-tipe sistem pendukung keputusan. Keputusan struktur, keputusan semi-struktur, keputusan tidak struktur. Penerapan analisis kebutuhan sistem informasi. Persyaratan sistem informasi adalah kemampuan dan kriteria yang harus dipenuhi sistem informasi untuk mencapai apa yang diharapkan pengguna dari sistem informasi. Dokumen ini mencakup analisis kebutuhan sistem informasi seperti kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, keamanan, serta panduan dalam melakukan analisis kebutuhan. Dokumen analisis kebutuhan sistem informasi manajemen ini menggunakan sistem Development Life Cycle atau SDLC karena mudah diimplementasikan. Dengan dokumen analisis kebutuhan sistem informasi manajemen ini, perusahaan yang dulu mengandalkan operasi manual dapat beralih ke sistem yang mengotomatisasi proses dan meningkatkan kinerja proses bisnis dari waktu ke waktu untuk meminimalkan risiko yang timbul dalam bisnis. Perusahaan ingin mencapai kinerja produktivitas yang maksimal, namun perusahaan tidak memiliki dokumentasi yang memadai mengenai spesifikasi kebutuhan sistem. Sedangkan mendefinisikan kebutuhan sistem penting untuk menyelaraskan kebutuhan sistem pengguna dalam memecahkan masalah, sehingga perangkat lunak atau sistem yang dibangun sesuai dengan tujuan dan fungsi pengguna. Sebelum membuat sistem informasi kesehatan lingkungan, perusahaan juga ingin merancang dan menggambarkan perangkat lunak atau sistem yang diinginkan. Masalahnya adalah perusahaan belum sepenuhnya memahami dan mengoreksi persiapan atau langkah pertama untuk mengembang dan spesifikasi perangkat lunak untuk membuat sistem informasi di negara bagian situs web. Kemudian bedakan kebutuhan sistem fungsi